Ya, jadi kembali lagi nih kita ketemu lagi ya. Intinya tadi dikatakan bahwa kalau kita dituntun dan hidup dengan roh Tuhan itu keren banget ya. Dan itu Yesus banget loh ibu-ibu, anak-anak muda atau siapapun engkau yang mendengar pada saat ini. Dan tadi dikatakan Daud belajar dari kesalahan Saul. Saul menganggap enteng waktu kehilangan roh Tuhan, akhirnya dia sama sekali tidak happy lagi hidupnya. Boleh punya posisi tetap sama, tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera, sukacita, tidak ada kelegaan, so what gitu loh ya. Nah itu Saul. Dan kalau kita lihat juga bukan hanya Saul, kalau kita baca tentang Simson. Simson itu dari awalnya dia waktu dalam kandungan ibunya, padahal Tuhan tuh udah punya rencana besar loh buat Simson untuk bisa mengalahkan musuh daripada Israel. Tapi karena apa? Dia tidak menjaga roh Tuhan dalam hidupnya. Maka dia pikir waktu dia menghadapi Filistin dia bisa kuat seperti sebelumnya. Kalau kita baca kisahnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali waktu Delila berkata, orang Filistin datang Simson. Dia tidak sadar roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Makanya jangan anggap enteng, kita masih boleh tetap ada dalam gereja, kita masih boleh pelayanan, tapi tanpa Holy Spirit yang bisa ada dalam hidup kita, tanpa mau dituntun oleh Holy Spirit, kita akan jadi pribadi yang sangat-sangat malang. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Tidak ada damai sejahtera. Yang kedua dikatakan tadi hidup dalam ketakutan ya. Padahal apa kata Ayub? Coba kita lihat apa kata Ayub tentang ketakutan. Ayub 3:25 dan 26, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Siapa yang tidak tahu Ayub siapa? Ayub orang kaya raya. Ayub punya segala-galanya, tapi ternyata dia masih ada worry waktu memang dia mengalami down karena usaha yang down, semuanya yang down. Makanya dia sampai bilang jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Karena waktu kita hidup dalam ketakutan tidak ada lagi happiness, tidur juga susah, tenang juga tidak bisa, makan pun udah gak enak. Intinya semua gak bisa kita nikmati lagi ya. Jadi ternyata kita butuh roh Tuhan dalam hidup kita. Nah yang kedua coba saya mau tanya, kenapa kita sampai nggak takut Bu Indri? Karena jawabannya di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ini yang membuat kita bisa berbeda. Karena roh dalam kita lebih besar. Makanya kalau roh itu sudah tidak ada bersama kita, apa yang bisa kita lakukan? Makanya gampang panik, gampang takut, gampang khawatir, gampang parno. Dan akhirnya semua itu sumber penyakit ya. Dan saya sudah saksikan bagaimana dulu juga saya hidup dengan banyak ketakutan ya. Terutama masalah rumah tangga. Seringkali wanita penyebab ketakutannya masalah suami ya. Masalah anak, masalah ekonomi. Dan aku pernah ada di sana ibu-ibu wanita-wanita cantik. Nah akhirnya hidup saya nggak happy. Saya banyak punya penyakit. Saya pernah punya muka sakit waktu sampai saya koma. Sampai saya dalam keadaan banyak bolak-balik masalah penyakit saya. Memang awalnya di perut, tapi semua itu pasti ada penyebab dengan pikiran kita. Hari ini mari kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan, belajar, pelihara rohnya dalam hidup kita. Karena kita akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Maria menangkap ini, tapi banyak orang Kristen tidak menangkap ya. Selain juga ketakutan, itu bukan dari Tuhan, ada satu lagi ciri khas daripada roh Tuhan, yaitu tertib. Tertib, ada penguasaan diri. Orang yang darting, wanita yang darting, yang suka marah, yang ngamuk, saya nggak yakin tuh masih tetap memelihara roh Tuhan dalam hidupnya. Karena karakter Yesus yang paling menonjol adalah penguasaan dirinya. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Kalau kita sumbu pendek, gampang marah, gampang meledak, gampang ini dan itu, mari minta roh Tuhan, Roh Kudus penuhi aku supaya kita nggak capek. Banyak penyebab orang tiba-tiba kena stroke, bahkan bisa tiba-tiba kena jantung dan bahkan bisa fatal, itu karena waktu marah meledak yang tidak bisa dikuasai lagi. Dan apa kata Tuhan kepada seorang yang suka marah? Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Dikatakan orang bodoh bukan karena kita miskin. Orang bodoh bukan karena kita nggak sekolah tinggi. Orang bodoh waktu tidak bisa menguasai marahnya. Dia pikir dengan sumbu pendek, dengan marah, dengan meledak, itu keren. Siapa bilang? Segala keputusan yang salah itu dimulai waktu kita kurang penguasaan diri. Ingat bagaimana Musa waktu dia marah, dia pukul itu dengan tongkatnya. Padahal Tuhan nggak suruh pukul loh. Akhirnya dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Siapa lagi yang marah yang membuat dia tidak mengalami perkara besar? Dikatakan waktu Musa dalam keadaan melihat ada bangsa Israel waktu disiksa oleh tentara daripada Firaun. Dia marah, dia bunuh bahkan. Akhirnya dia melarikan diri sampai 40 tahun dengan Jitro mertuanya.
kan jadi capek hidup kita. Gara-gara tidak ada penguasaan diri, akibatnya fatal, lebih banyak ruginya, betul? Contoh misalnya gampang marah, mungkin mobil kita disalip oleh orang lain. Kita marah, kita ngamuk-ngamuk, terus mau apa? Akhirnya kan jadi urusannya dengan polisi, akhirnya urusannya juga jadi ribut di jalan, akhirnya nggak sampai ke tujuan dengan waktu yang tepat. Intinya lebih banyak ruginya daripada untungnya waktu kita tidak ada penguasaan diri. Kita mungkin belajar dari pribadi yang satu ini, namanya Abigail. Abigail ini wanita yang luar biasa ya. Dikatakan dia ini wanita cantik, wanita yang keren, tapi dia punya suami yang jahatnya luar biasa. Apa dia terpancing dengan suami yang model jahat seperti Nabal? Enggak tuh. Dia berusaha untuk tetap ada penguasaan diri dan akibat dia punya penguasaan diri yang luar biasa. Dia menjadi salah satu istri daripada Raja Daud loh. Ternyata bonus untuk penguasaan diri itu luar biasa. Wanita-wanita, mari cek kehidupan kita. Apakah kita gampang meledak di rumah? Apakah kita sumbu pendek di rumah? Anak-anak gak akan mungkin nyaman loh kalau punya mama yang suka meledak-meledak. Suami pun gak akan mungkin nyaman tinggal dengan istri yang suka meledak-ledak ya. Bahkan dikatakan di sini, coba kita lihat. Waktu kita gampang marah, itu dikatakan lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan istri yang suka marah. Itu gak main-main, bahkan dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada punya istri yang suka bertengkar. Artinya siapa sih suami yang suka punya istri yang suka darting? Siapa sih yang suka anak-anak punya mama yang darting? Jangan pertahankan sikap itu, karena sikap pribadi yang punya roh Tuhan itu ada ketertiban, ada penguasaan diri yang luar biasa. Ibu Indri gak bilang saya udah sempurna. No, saya juga karakter sebelumnya gampang meledak-ledak. Terutama karena mungkin karakter saya sebagai anak paling kecil, manja, dan keturunan daripada Sumatera. Kadang-kadang orang Sumatera lebih gampang meledak daripada orang yang di Jawa, betul? Tapi apa itu hal yang perlu dipertahankan? Akhirnya lebih banyak ruginya. Saya tidak punya banyak teman, orang tidak suka dekat dengan saya karena emosinya gampang meledak-ledak. Bagaimana dengan kita? Khususnya buat wanita yang belum mendapat jodoh ya, yang masih jomblo. Kalau engkau gampang darting, susah tuh dapat pasangan. Orang juga takut, betul? Waduh, belum married aja udah ceritanya seperti ini. Gimana nanti kalau sudah menikah? Karena pasti yang dicari oleh suami, dicari oleh pasangan, itu adalah suasana keteduhan dalam rumah. Jadi hari ini mari kita koreksi. Kalau kita masih gampang darting, masih gampang sumbu pendek, katakan Roh Kudus penuhi aku. Karena Roh Kudus itu tenang, Roh Kudus itu menyejukkan, Roh Kudus itu keren banget ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga coba kita buka Matius 10 ayat 19 dengan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa. Dia akan berkata-kata dalam kamu ya. Ini bicara tentang hikmat dalam berkata-kata. Pribadi yang punya roh Tuhan itu dalam berkata-katanya penuh hikmat loh. Dan ini modal daripada Yusuf sampai dia dipakai oleh Raja Firaun menjadi orang kedua di istananya. Karena Raja Firaun saja berkata, aku belum pernah mendengar atau melihat orang yang seperti ini yang penuh dengan roh Tuhan. Orang lain yang bisa merasakan apakah kita penuh dengan roh Tuhan atau tidak. Dari mana bisa tahu? Salah satu dari perkataan kita, apakah menyejukkan, apakah bisa membuat jadi suasana kondusif, atau yang ada kita provokator, membuat suasana panas ya, membuat suasana riuh ya. Kalau seperti itu nggak mungkin dipertanyakan punya roh Tuhan apa enggak dalam hidupnya. Karena karakter daripada orang yang punya roh Tuhan itu dikatakan punya hikmat dalam berkata-kata. Kadang-kadang pertengkaran di rumah itu bukan karena masalah harus ada will atau pill saja. Tapi istri kurang berhikmat waktu berbicara kepada suami. Udah tahu suami baru pulang kerja, capek atau pulang kantor mungkin sampai lembur di luar. Jangan dong baru pulang udah dengan bombardir ini dan itu dan ini dan itu. Suami pasti akan menjadi mangkel. Dan akibatnya apa? Harusnya masalah kecil bisa diselesaikan. Ini jadi blow up. Ini akhirnya jadi ribut besar. Dan yang rugi siapa? Kita sendiri, betul? Seringkali kita menganggap bahwa dengan melepaskan semuanya, saya punya unek-unek, itu beres Bu Indri, betul. Kita bisa ngomong dengan suami, dengan anak, tapi lihat dong waktu yang tepat. Karena kalau waktu yang tepat kita bicara, itu akan menyelesaikan masalah. Tapi dengan waktu yang tidak tepat, hanya karena kita punya emosi sesaat, tanpa hikmat, kita akan kehilangan segala-galanya. Suasana damai tadi jadi kacau, suasana yang harusnya mesra dengan pasangan menjadi masalah. Kenapa? Karena mungkin istri kurang berhikmat.
minta hikmat dari Tuhan. Karena modal untuk hikmat bukan karena pintar, karena S1, S2, S3, S lilin, S mambo, S jeruk. Bukan. Tapi hikmat itu hanya bisa kita peroleh waktu kita tetap memelihara roh Tuhan dalam hidup kita. Dan modal seorang daripada Yusuf itu karena perkataannya penuh dengan hikmat. Dan modal daripada juga seorang Daniel karena perkataannya penuh hikmat. Daniel anak muda yang luar biasa loh, karena hikmatnya luar biasa. Dikatakan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang Kasdim pada saat itu. Mau punya hikmat? Bukan karena sekolah kita tinggi, tapi waktu kita pelihara dan dituntun oleh roh Tuhan, maka hikmat akan menguasai kita. Itu poin yang ketiga. Kita akan teruskan lagi poin berikutnya ya.